Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini alhamdulillah kita telah memasuki subjudul baru, jadi yang ke-10 dari buku Inti Ajaran Islam Jilid 2 berkenaan dengan takdir ilahi dan nasib. Untuk membahas tema yang sangat menarik ini telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat, Pak? alhamdulillah. Baik Pak, alhamdulillah kita memasuki judul baru berkenaan dengan takdir ilahi dan nasib. Iya. Dan pertanyaan yang pertama dan perlu dipertanyakan ialah apa sih takdir itu, Pak? Iya. Silakan Pak, mulai pemaparannya. Yang pertama ini kita harus mengetahui dulu takdir itu apa. Takdir ini asal katanya kan dari qadara yakdiru. Nah, ini memiliki beberapa arti dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah ketentuan, keputusan, takaran, ya. Kemudian ya terus selalu kita bilang takdir lah, kan. Jadi kalau itu hukum, ya aturan hukum, kemudian ketentuan, takaran. Makanya kita selalu bilang ala kadarnya, kan. Kan dalam bahasa Indonesia ala kadar, sebetulnya ala kadar. Jadi ya sesuai dengan berapa kemampuan, kan begitu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Qadir, yang maha berkuasa, yang maha agung, ya itulah berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kan. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu ini. Nah, oleh karena itu yang harus kita fahami ini bahwa apapun juga ketentuan, aturan, ya, itulah yang dikatakan takdir itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dengan segala isinya, Allah Ta'ala sudah menentukan ketentuannya, aturannya, ya, semua benda-benda di langit, di bumi, termasuk manusia ini. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana aturannya, kan. Makanya ada yang yang bersifat umum, ya. Misalnya matahari ini menurut peredarannya itu kalau di kita itu terbit dari timur ke barat, ya, dalam hitungan berapa jam atau apalah itu. Begitu juga dengan bulan, apa semua, angin bagaimana, api bagaimana khasiatnya, itu sudah menjadi ketentuan Tuhan. Nah, makanya begitu juga dengan yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu ketika Allah Ta'ala menciptakan semua itu, ya, Allah Ta'ala juga memiliki kekuasaan untuk mengontrol, mengawasi semua jalannya alam ini, ya. Nah, ada ketentuan-ketentuan takdir yang misalnya begini, yang hanya dimiliki oleh kekuasaannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Misalnya ketentuan Allah Ta'ala itu dia maha hidup, ya. Dia tidak dari awal akhir, tidak ada awal akhir, semua itu baka, kan, semua itu. Nah, yang lainnya itu tidak begitu. Dia ada masa berakhirnya, masa awalnya, masa akhirnya, ya. Walaupun bisa dihitung itu berapa juta tahun apa semua mengenai matahari, bulan, yang lain, makhluk kita juga, kan. Nah, itu misalnya manusia ini mengalami secara jisim misalnya kemajuan, mulai dari nutfah apa semua, kan, berkembang. Nah, itu nanti mengalami puncaknya kemudian akan menurun, ya. Nggak ada umur 70, 80 seperti umur 10 tahun, 20, kan, nggak. Artinya dia akan mengalami puncak kemudian akan menurun.
fungsi organ apa semua itu aturannya gitu kan. Bagaimana sistem peredaran darah apa semua ada ketentuannya itu. Nah, tapi ini semua tidak berarti bahwa itu saja. Kadangkala Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa dia yang menguasai semua itu. Oleh karena itu hukum alam, begitu banyaknya hukum alam, ya, baru sebagian besar manusia ini mengetahuinya. Itu juga ketentuan. Ya. Ada sebagian yang diketahui oleh manusia dengan melakukan penelitian apa semua kan. Nah, ini adalah semua ketentuan takdir. Satu lagi yang perlu diingat bahwa ini juga ketentuan, ini juga takdir bahwa Allah Ta'ala itu kaidah sebab akibat, ya. Itu juga Allah Ta'ala yang menentukan. Ya, misalnya begini contoh, ada aturannya misalnya. Kalau kita makan sejumlah entah tahu berapa gram misalnya atau berapa itu racun arsenik, pasti mati. Kan begitu. Nggak ada terus minum racun itu ya terus tidak mati, itu nggak. Atau manusia ini kemampuan paru-paru itu hanya berapa menit kalau dibenamkan dalam air, ya paling berapa menit. Orang ahli menyelam mungkin 10 menit, 15 menit. Nah, tanpa itu dia akan mati karena dia perlu oksigen, dan itu kan begitu. Nah, itu ketentuan. Nah Allah Ta'ala lah ya yang mengaturnya semua itu. Oleh karena itu seperti ada ketentuan atau takdir bahwa manusia ini pasti akan mati, semua mati. Ya. Tidak ada dikecualikan itu. Ya. Nah, jadi intinya itu semua peraturan, semua baik itu hukum alam, ya, cara kerjanya itu adalah ketentuan dan hukum Tuhan itu. Nah, kita harus harus paham itu dulu. Nah, oleh karena itu semua berjalan atas perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini barangkali yang kita harus tahu dulu takdir. Nah, kita harus paham juga bahwa walaupun Allah Ta'ala yang menentukan, tapi seseorang itu, ini juga ketentuan bahwa Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada manusia. Ini juga ketentuan. Ya. Di makhluk yang lebih rendah tarafnya seperti binatang, mereka juga ada kemauan, bisa memilih. Tapi di antara semua makhluk itu, manusia yang paling diberi kebebasan untuk memilih. Ini juga ketentuan. Oleh karena itu, kalau kita kembali bahwa ada kesalahpahaman di kalangan kita atau di awam, bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Tuhan. Ya, termasuk nasib manusia. Tidak seperti itu ya, secara 100% tidak seperti itu. Karena Allah Ta'ala juga memberikan aturan bahwa manusia diberi pilihan. Punya kebebasan itu yang lebih luas, ya, diberi akal, diberi nurani dan lain-lainnya ini. Oleh karena itu kalau sebagian itu kalau orang mengalami kemalangan, ya, nasib buruk misalnya, itu sudah ketentuan Tuhan. Kan kalau orang di penjara misalnya kan karena kesalahan dia, orang nanti berpendapat itu sudah ketentuan Tuhan, kita masuk sajalah, kita terima. Ya, siapa suruh berbuat salah sehingga harus masuk penjara? Apakah Allah Ta'ala menentukan? Kan tidak. Nah, ini juga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebab akibat itu juga Allah Ta'ala yang mengaturnya, yang memberikan itu. Kalau kita makan nasi satu pinggan mesti kenyang. Ya, satu piring, ya. Ada yang harus 2 piring kan, tergantung badannya. Itu juga ketentuan, ya. Nah, jadi ini dulu yang kita harus pahami bahwa semua itu, ya, makhluk dan juga semua ciptaan Tuhan itu ya bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di lain pihak ya, ada yang Allah Ta'ala memberikan kuasa, memberikan pilihan kepada manusia ini untuk menentukan nasibnya kemana. Itu ada usaha, ada apa semua itu.
Nah itulah barangkali di awal ya, bahwa aturan semua itu Allah Ta'ala yang menentukan, tapi manusia diberi pilihan untuk menentukan apa arah jalannya sendiri. Termasuk berkenaan dengan jodoh juga pekerjaan, Pak. Kan banyak yang pesimis dalam berusaha mencari pasangan atau mencari pekerjaan, toh Tuhan udah menggariskan, kita mah tinggal ikutin dah. Ya itu tidak begitu, harus dicari. Kenapa maka Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk berusaha, untuk bermujahadah, untuk berusaha, berikhtiar, ya. Karena dalam ikhtiar itulah nanti Allah Ta'ala yang memberikan itunya, pilihannya kepada kita. Mau yang mana, ya. Bukan semua gerak kita ini satu langkah kita mau suap nasi pun sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu tidak begitu, ya. Tidak begitu. Tapi di dalam kehidupan kita ini Allah Ta'ala memberikan kuasa, memberikan kebenaran untuk kita berusaha sendiri. Ya. Misalnya begini, saya selalu memberikan misal lah ya, petani lah, atau kita mau makan lah ya. Apakah ujug-ujug datang itu makanan itu ke mulut kita? Kan tidak. Tapi Allah Ta'ala sudah memberikan misalnya tanah bagaimana menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang untuk menghasilkan sesuatu untuk kita, untuk hidup kita. Tapi ada usaha kan? Tidak usah jauh-jauh, yang simpel saja. Kalau begitu makanan di atas meja, ya, apakah terus tiba-tiba melompat tuh makanan ke mulut? Kan tidak. Harus ada usahanya apa? Paling tidak kita ambil, masukkan, kan begitu. Nah itu juga aturan Tuhan kan. Nah, oleh karena itu di sini bukan semuanya ditentukan Tuhan, tapi dalam kita kehidupan sehari-hari ini ada campur tangan keinginan kita, yang itu juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Tuhan itu bahwa kita diberi pilihan untuk memilih, diberi akal untuk berpikir, untuk digunakan. Nah itu juga ketentuan Tuhan. Sebab akibat itu juga ketentuan Tuhan. Kan begitu. Oleh karena itu kalau kita lihat kalau semua itu sudah ditakdirkan Tuhan, dan ini kesalahpahaman ini melanda juga pemikir-pemikir Islam tokoh, ya, sehingga mereka memiliki konsep takdir itu segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan ini, ya. Kalau begitu konsep itu dibantah oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kalau begitu kenapa orang harus berobat kalau sakit? Kalau takdir itu nanti dia akan sembuh, nggak usah berobat. Nanti juga sembuh juga. Kalau dia akan meninggal makin parah sakitnya, ya nggak usah berobat. Nanti juga meninggal kan. Nah, tapi kenapa tidak? Nah, disitulah ada peran doa, ada peran permohonan kita kepada Tuhan. Nah, disitulah Allah Ta'ala nanti menunjukkan kekuasaannya itu. Kalau doa itu dikabulkan, nah, nanti Allah Ta'ala akan memerintahkan semua aparatnya, malaikatnya, untuk sedemikian rupa menciptakan kondisi baik di badan kita maupun obat yang punya khasiat, ya, untuk bekerja sehingga nanti mengarahnya kepada kesembuhan. Itu nanti mungkin di bab lain ya, bagaimana doa itu mempengaruhi tentang keputusan Tuhan itu, kan begitu. Kalau misalkan kita beranggapan bahwa semuanya telah ditentukan Tuhan, berarti menjadi ahli neraka, berdosa. Ya itu kan artinya harus disalahkan Tuhan kan. Tuhan bisa disalahkan. Bisa disalahkan. Makanya itu ada perdebatan yang luar biasa sekali. Ada orang yang masuk neraka kan, diprotes oleh Allah Ta'ala. Kenapa saya harus itu masuk neraka? Kok si fulan dia masuk surga? Kan? Kenapa Allah Ta'ala pilih kasih? Ya. Begitu juga ketika katanya ada aturan kalau anak-anak itu di bawah umur dia tidak berdosa, bayi atau anak kecil 1-2 tahun kan, dia langsung masuk surga. Orang yang masuk neraka protes, kenapa saya tidak itu masukin surga? Kenapa saya tidak dimatikan pada saat anak-anak? Allah Ta'ala bilang, katanya ini kalau nanti besar dia jadi jahat, kan bisa saja begitu.
Kenapa saya juga tidak dimatikan waktu kecil kan? Jadi banyaklah kendalanya itu, protes nanti sama Allah Ta'ala kalau semua gerak-gerik kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita diberi pilihan. Kan tidak begitu. Allah Ta'ala memberikan kepada kita akal, pikiran untuk juga kemampuan untuk memilih. Allah Ta'ala hanya menunjukkan ini loh jalan yang benar, ini jalan yang salah. Kalau ini jalan kamu ikuti, kamu akan sampai di sana. Kalau ini jalan yang tidak benar, kamu akan ikuti, ya, kamu akan bernasib seperti ini. Jadi yang menentukan nasib itu kita. Ya. Jadi bukan Allah Ta'ala, ya, tapi ada campur tangan usaha kita dengan menggunakan potensi yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala setiap orang, ya, dengan sesuai dengan kadarnya, ya, tentang ketentuan kemampuan akal, pikiran. Setiap orang bisa berbeda-beda. Tentang keadaan hati satu orang kan itu berbeda-beda. Tapi itu juga ketentuan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berusaha ini, itu juga ketentuan Tuhan karena Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menentukan itu pilihan. Akal, pikiran, hati nurani, dan lain-lain. Itulah takdir. Ya, jadi takdir itu jangan dipersempit artinya. Ya, tapi kalau mau kita perluaskan bahwa takdir ya ketentuan Tuhan, aturan Tuhan, ya, yang Allah Ta'ala sudah ciptakan bagi setiap makhluk. Ya, hukum alam, apa semua, kaedahnya, apa semua itu. Dengan itulah manusia bisa mengambil manfaat. Dan itu tidak berubah-ubah. Nah, berubah itu sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala nanti. Ada hukum khusus, ya, berlaku itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat ada takdir am, ya, ketentuan umum, ya, misalnya kalau api itu membakar, air itu selalu mencari jalan ke bawah, dia akan mengisi ruang-ruang kosong, misalnya kan begitu. Nah itu takdir am. Tapi ada kala ketika Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya, kudratnya itu, ya, maka kadangkala dalam keadaan tertentu hukum alam itu, hukum yang biasa berlaku umum itu tidak berlaku. Ada hukum yang lebih kuat lagi. Ketentuan Allah Ta'ala yang berkuat untuk sementara dia tidak, yang umum tidak berlaku. Nah ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari. Misalnya beginilah, itu kita ada hukum gravitasi yang umum kan. Kalau kita di bumi ini, kalau kita mau menjatuhkan benda, paku lah yang besi kan, jatuh. Ya. Tentu jatuh dia. Tapi kalau kita ada punya magnet, ya, yang digantungkan di sebuah tali, paku itu kita tempelkan, itu nggak jatuh. Ya. Artinya apa? Ada hukum umum, ya, yang bisa diatasi oleh hukum yang lebih kuat, ketentuan yang lebih kuat. Ya. Sehingga untuk sementara waktu ketika itu magnet itu masih nempel, paku itu tidak jatuh. Bukan berarti bahwa tidak ada terus langsung hilang lenyap hukum gravitasi ini, tidak. Tetapi ada ketentuan yang lain yang lebih kuat, ya, yang sehingga untuk sementara waktu ketika kondisi itu berlaku, itu ketentuan umum itu tidak berlaku. Nah begitu juga dengan takdir am dan takdir khas, ya. Nah, disitulah kemudian ada timbul mujizat apa semua itu, ya. Jadi yang dalam keadaan sehari-hari ini, ya, berlaku, tapi pada saat tertentu, ya, hukum itu tidak berlaku. Ya. Ada keputusan Allah Ta'ala yang khas, yang diperlihatkan, ingin diperlihatkan kepada manusia, kepada orang-orang saleh, ya, bahwa ini loh, ya, yang sekarang ini akan terjadi. Nah ini banyak kita lihat di dalam kehidupan para nabi, dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, banyaklah di dalam kehidupan Masih Maud SAW, para sahabat, orang-orang suci sering mengalami hal itu. Kemudian yang uniknya adalah beriman pada takdir itu masuk salah satu rukun iman kita. Iya betul. Apa manfaat, faedah dari beriman kepada takdir itu sendiri, Pak? Iya itu ya supaya kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Nah, dia yang memberikan semua keputusan dan itunya. Oleh karena itu dengan doa misalnya kan, kita semakin yakin ada wujud, ada zat yang selalu menerima doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita.
ud'uni astajib lakum kan salah satunya itu. Yang misalnya beginilah ya, saya lihat misalnya ada seseorang yang kejadian betul itu. Ini pembuluh darah kita ini kan ada yang pembuluh darah balik sama pembuluh vena, ada itu yang dari jantung ke seluruh tubuh, ada yang dari itu ke ini. Nah biasanya yang dari jantung itu dia keras itu membawa itu kan, membawa makanan, membawa oksigen apa semua ke daerah. Kalau itu putus ya, ada dalam beberapa saat ya, bisa ditentukan berapa itu dia manusia akan kehilangan darahnya, kemudian akan meninggal. Makanya ada yang bunuh diri potong urat nadinya kan. Nah itu ketentuan Tuhan. Tapi kadangkala kita lihat misalnya ada seorang anggota kita yang sudah putus itu tangan itunya itu, semuanya itu dipotong kan karena menahan parang itu, sehingga hanya tinggal 1 senti itu itunya tuh tangannya itu ya, mengaplek aja itu. Dan itu dia dibawa ke rumah sakit. Itu dokter pun heran. Di rumah sakit ke daerah tidak ada, itu tidak bisa ditangani. Sampai dibawa ke Jakarta. Itu berapa puluh jam sudah. Tapi dia masih hidup. Ini dibuat dari urat apa katanya ini masih boleh hidup. Padahal menurut ilmu kedokteran ini dia sudah lama harus meninggal. Nah itu kan dengan doa, dengan apa semua itu Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang pada umumnya itu tidak berlaku. Nah disitulah bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, kudratnya ya kepada orang itu sehingga dia tetap sembuh dan sempat kemudian dioperasi, disambungkan. Padahal dokter itu kalau menurut itu tidak mungkin dia hidup. Nah inilah contoh ya. Tangannya disambungkan lagi? Disambungkan lagi, artinya semua urat-uratnya disambungkan lagi. Dan itu sudah puluhan jam ya setelah dia dipotong. Karena menahan parang orang kan. Nah itu contoh ya bagaimana itu. Disitulah makanya ada takdir am, ada takdir khas. Nah itulah kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya itu sering terjadi. Baik Pak, untuk menutup episode kita kali ini Pak, dikarenakan waktu saya akan memberikan kesimpulan Pak. Iya, ini berkenaan takdir itu ya, kita tahu bahwa semua itu ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturannya, hukumnya, apa semua itu. Dan makhluk itu bekerja sesuai dengan ketentuan itu. Hukum alam itu juga termasuk takdir. Baik yang kita ketahui sementara ini maupun yang tidak ketahui. Nah, manusia juga ya ditentukan itunya. Misalnya hidupnya berapa kan, bagaimana cara menjalani hidup ya. Jadi tapi yang jelas Allah Ta'ala juga menentukan, manusia itu menentukan nasibnya sendiri dengan usahanya sendiri. Allah Ta'ala memberikan kemampuan akal, pikiran, nurani dan lain-lain untuk menentukan arahnya. Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Pilihan Allah Ta'ala memberikan kuasa kepada kita, kepada manusia untuk menentukan pilihan itu. Jazakumullah Bapak atas pemaparannya Pak. Ya. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Ammar Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.